1. Rapat monitoring dan evaluasi Mones. Bulan 3 Komisi E DPRD Kota Makassar tahun 2025. DPRD Kota Makassar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Makassar menggelar monitoring dan evaluasi Mones triwulan ketiga terhadap program dan kegiatan SKPD tahun-tahun 2025. Bertempat di ruangan Komisi E DPRD Kota Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar, serta para camat sekota Makassar. Pelaksanaan Mones ini bertujuan untuk meninjau capaian kinerja dan efektivitas pelaksanaan, serta kegiatan SKPD pada triwulan ketiga tahun 2025. Melalui kegiatan ini, DPRD bersama pemerintah Kota Makassar berupaya memastikan pelaksanaan pembangunan di setiap wilayah berjalan optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selasa 21 Oktober tahun 2025. Aris 701. Saya hormati pimpinan para dewan hormat, para camat, sejak jadi. Pertama-tama kami izinkan melaporkan realisasi keuangan visi dan visi belanja anggaran daerah Kota Makassar sampai triwulan itu sebesar 45.974.275. Sekjam apa? Tambahan ya, aja 59,37%. Selanjutnya kami laporkan pimpinan sama yang disampaikan oleh Pak Camat Bedikanaya dan Pak Camat Talok. Kami per hari ini untuk dana kelurahan di 8 kelurahan yang ada di Taman Ria belum ada yang jalan, masih sementara permohon. Kami juga masih menunggu SK KPA untuk teman-teman lurah untuk ditandatangani oleh Bapak Wali Kota. Terus adapun sisa anggaran yang belum terserap per hari ini sebesar 18.680.000.000 atau di angka 41%. Kalau ini terbagi dengan honor RT/RW yang masih ada 5 bulan belum terbayarkan. Insya Allah kalau semua. Yang kami hormati Pak Ketua Komisi A beserta para anggota Dewan Komisi A kami hormati, calon yang hadir pada siang hari ini. Izinkan kami memaparkan laporan realisasi keuangan dan fisik belanja daerah Kecamatan Bontoala pada bulan September tahun anggaran 2025, yang dimana kami memiliki anggaran 40.666.726 rupiah. Sisa anggaran 19.887.877 yang belum terserap, yaitu belanja pegawai sebesar 5.835.000. Untuk ketersediaan armada yang kurang memadai itu memakan waktu anggaran besar. Mungkin yang lebih efektif dan efisien mungkin bisa kita tahun depan memikirkan bagaimana pengelolaan sampah ada di tiap-tiap kecamatan. Mengingat kami di Kecamatan Bontoala memiliki jumlah kubikasi sampah hampir tiap hari itu 50 ton per hari, sehingga perlu kiranya memikirkan bagaimana armada yang tidak memadai, kondisi juga perbengkelan juga kurang jelas bagaimana penyelesaian armada kami yang hampir kurang lebih setahun 4 armada kami masih berada di perbengkelan PO. Alangkah tahun depan mungkin kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, teman-teman camat, untuk Kecamatan Wajo. Belanja operasional pagu anggaran untuk Kecamatan Wajo sebesar 32.172.531 sampai saat ini realisasi sebesar 14.151.000.000.
Di sisa pagu anggaran kami adalah 18.685.621.000 yang terdiri dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota yang sudah terrealisasi adalah 59,83%. Kemudian untuk program penyelenggaraan pemerintahan yang publik yang sudah terrealisasi 67,71%. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ini yang memang masih belum terrealisasi, baru sekitar 2,54%. Ini adalah dana dagel. Sekira kendalanya sama dengan kecamatan lain. Kemudian selanjutnya adalah program koordinasi keterampilan dan ketertiban umum sebesar 70,12% dan program penyelenggaraan kapasitas untuk wilayah kecamatan Ujung Pandang. Ketika itu saja yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir mungkin dari Komisi A yang saya hormati dan banggakan, mohon izin melaporkan realisasi belanja Kecamatan Panakukang di triwulan ketiga tahun 2025. Anggaran di Kecamatan Panakukang sebesar 57.538.300 sekian dan yang sudah terrealisasi izin melaporkan sebesar 30.777.000 sekian kalau yang menjadi masukan dan juga keluh kesah kami di kecamatan hampir sama dari kecamatan-kecamatan lain mengenai pendistribusian dan pengangkutan sampah yang ada di kecamatan kami. Memang jumlah apabila ada masukan dan keluhan masyarakat mengenai pelayanan sampah di kecamatan masih kurang, kami mohon dimaafkan. Yang ketiga, ada program dari kebetulan Kecamatan Panakukang yang menjadi pilot project mengenai pembudidayaan maggot untuk proses DA antam di sana. Tetapi yang menjadi kendala sekarang, kami memaksimalkan personil yang ada, kami memaksimalkan armada yang ada untuk proses-proses penjemputan sampah organik di pelaku usaha yang ada di Kecamatan Panakukang, baik itu restoran, rumah makan, hotel, dan beberapa tempat. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. Menggunakan armada VR atau armada mobil yang dicampur dengan sampah. Rapat monet terakhir kami meminta untuk bisa diberikan insentif insentif yang dimakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah menyampaikan kepada kami terkait realisasi pagu, anggaran, dan fisik berikut dengan kendala-kendala dan harapan-harapannya ke depan. Jadi terkait dengan pemeliharaan, kalau tidak salah pas perubahan kemarin kami teman-teman di Banggar sudah mengusulkan kepada pemerintah kota untuk pemeliharaan itu kita kembalikan ke kecamatan supaya tidak berlarut-larut di satu bengkel yang ditetapkan, karena itu juga menjadi persoalan pada unit kendaraan, karena satu unit yang diperbaiki memakan waktu yang cukup lama. Jadi akhirnya terkendala di proses pengangkutan sampah. Yang berikut kami juga, khususnya saya tidak tahu teman-teman, pada saat reses kemarin semua warga mengeluh terkait dengan armada VR. Makanya di kelurahan ada yang sisa 1 armadanya, ada yang 2 tapi baknya sudah tidak layak dan lain-lain. Ini juga menjadi atensi kami. Mudah-mudahan sebentar teman-teman juga bisa menyampaikan, dan ini juga bisa menjadi prioritas kita teman-teman di Komisi A yang berada di Banggar untuk bisa bersama-sama kita perjuangkan apa yang menjadi kendala-kendala Pak Camat dan Pak Sekjam yang tadi sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi A, teman-teman anggota DPRD Kota Makassar, Komisi A, rekan-rekan camat. Langsung saja mungkin seiring sejalan apa yang disampaikan oleh teman-teman camat dan Pak Ketua terkait masalah persampahan. Kemarin kita baru saja reses dan keluhan hampir 8 titik semuanya persoalan sampah.
Saya cuma mau menekankan bahwa mungkin kalau memang misalnya kendalanya di persoalan kekurangan armada, mungkin bisa dilakukan nanti pembangunan penambahan yang pertama. Terus tadi saya coba bicara dengan Pak Camat Dirikanaya terkait masalah tupoksi pemeliharaan yang adanya di PU. Kalau memang tidak melanggar untuk dipindahkan ke kecamatan, alangkah bagusnya, bukan hanya persoalan banjir dipindahkan, bahkan urusan ganti olinya. Kalau memang tidak melanggar aturan, kita pindahkan semuanya ke kecamatan. Jadi itu yang kita perjuangkan, karena saya membayangkan 153 kelurahan, satu saja armadanya rusak, tumpuk di PU kan luar biasa lamanya kita menunggu. Dan ini masalah urgensi, sangat urgensi di masyarakat terkait kondisi persampahan yang sekarang. Kemudian yang disampaikan tadi Pak Camat Bontoala terkait masalah TPS 3R itu luar biasa sekali. Kemarin saya sendiri sudah berkunjung ke kecamatan daerahnya, itu luar biasa. Alangkah bagusnya mungkin juga nanti bisa diperjuangkan di pokok ketua terkait masalah pengadaan TPS 3R, karena manfaatnya sangat besar. Itu terasa sekali kemarin saya berkunjung, itu program yang berjalan dengan bagus. Kenapa tidak diterapkan di Kota Makassar? Nah, kemudian permintaan program-program seperti yang disampaikan tadi Pak Camat Mariso, dia tekan. Saya pikir apapun itu permintaan teman-teman kecamatan, ini program pemerintah kota, programnya Pak Wali. Terus ada program-program yang menurut Pak Camat ini urgensi yang harus dilaksanakan, tapi khawatir tidak bisa dianggarkan. Nah, itu di Pak Ketua, di teman-teman Komisi A. Dan tugas kami yang memperjuangkan itu supaya kita bisa tahu bahwa ini anggaran yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman kecamatan, tapi mungkin teman-teman kecamatan pesimis ketika disorot ke pemerintah kota. Jadi mungkin bisa dijelaskan seperti apa kebutuhan-kebutuhan di teman-teman kecamatan. Terakhir mungkin masalah Tripika itu juga masih dari reses tahun lalu saya sampaikan bahwa kasihan juga ini kemarin Tripika saya tanya honornya 350.000. Mengatakan bahwa harus juga persetujuan gubernur dan sebagainya. Nah, kalau memang persetujuan pemerintah kota tidak sampai di gubernur, alangkah bagusnya juga kita tambahkan, karena menurut saya kasihan mereka di teman-teman kalau segitu. Ya, mungkin bisa dipertimbangkan di teman-teman. Ya, terima kasih. Silakan, Ustaz. Anggota DPRD Komisi A dan yang kami hormati Bapak Camat Kota Makassar. Alhamdulillah kita sudah selesai dari sistem infrastruktur dan layanan. Yang pertama perlu barangkali Pak Camat sampaikan PDAM itu kalau malam airnya berubah warna. Saya ada simpelnya dikasih warga itu. Nanti saya kalau ketemunya saya bawa ke Banggar itu kasih lihat ke PDAM supaya semua harus terbuka. Dan saya senang kalau begitu. Supaya jangan cuma luarnya saja bagus. Kita menulis, terima kasih Pak. Iya, PJT saya. PJT. Misalnya kedepannya ya, karena kalau nggak salah aturannya di Perwali itu cakap dalam artian nggak bisa menulis, bisa membaca dan lain-lain. Dan salah satu juga kalau saya nggak salah baca tidak berpartai dan tidak berpolitik. Jadi itu memang menjadi perhatian kita untuk teman-teman camat sampaikan ke masing-masing lurahnya. Ada yang lain? Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi A bersama siang ini. Alhamdulillah tadi dari sekian kecamatan menjelaskan resapan anggaran itu kalau saya tidak salah dengar di kisaran 50%. Kalau dilihat seperti itu kita sepakat. Berarti dari sisa waktu 3 bulan ke depan masih ada juga kurang lebih 50% yang belum dibelanjakan. Tetapi setelah saya dengar tadi bahwa ada anggaran di mana ada setiap dapil kelurahan belum ada yang dibelanjakan ya. Yang kita percaya di instansi RT RW dan lain-lainnya itu bisa. Tapi akibat daripada air ini tidak bisa dapatkan dana. Sangat memperhatikan sekitar situ. Karena yang tidak percaya tidak bisa selesai bahwa perhatian kita itu setengah-setengah. Kalau saya bandingkan pembuangan sampah yang ada di Jawa sana. Kalau kita lihat di Jawa pembuangan sampah itu setiap biji pembuangan sampah itu saya ditanami pohon atau ditanami apa, sehingga plastik-plastik itu ketika ditanami tidak langsung ke lahan-lahan sekitarnya yang ada di lahan-lahan masyarakat. Oleh itu saya berharap kita semua ini semua menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu kita. Nah, betul.
ini karena menjadi tugas kita bersama, selain memang armadanya harus juga tempat pembuangan sampahnya, TPA-nya kita benahi, kita perbaiki karena banyak dan bagus armadanya. Kalau tempat pembuangannya masih itu aja, nah itu juga bisa menjadi kendala. Saya langsung saja, hampir semua camat masalahnya sama. Yang ini saya mau pertegas di sini, kenapa ini akhirnya tidak jalan, dan kalau mau dikasih jalan setelah sisa 2 bulan ini, apakah bisa kita maksimalkan atau tidak, kira-kira seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, soal gaji RT RW ini yang tidak dibayarkan, ada yang sudah 5 bulan, 4 bulan, apa masalahnya itu? Ya, Betul sampai lancar ya. Lancar. Ada yang tadi tidak bertanya Dari yang bulan ini. Aneh. Bulan depan. Oh, jadi kalau kita terbayar semua. Sebentar, pengajuan lagi. Status rata-rata, Pak. Berarti kalau hitungan saya di sini, saya yakin ini pasti tidak bisa jalan ini. Tidak bisa jalan ini ya. Jadi kalau rata-rata saja 20 miliar di setiap kecamatan, kali 15 kecamatan, maka ada 300 miliar di kecamatan sini. Nanti di APD ini harus betul-betul jeli dalam, bayangkan Pak, kalau 150 miliar ya, dan celakanya juga kalau kita kirim ini ke PU juga banyak tersimpannya ya. Jadi ini catatan buat saya, mudah-mudahan pada saat kita rapat di Banggar, saya akan sinkronisasikan ini supaya ini betul-betul bisa tersalur dengan semaksimal mungkin. Itu yang kedua. Ini problemnya adalah sampah ya. Hampir semua kecamatan dan hampir semua kelurahan ini kan mengeluh soal sampah. Problemnya banyak ya. Problemnya termasuk angkutannya, yang mana sampai hari ini masih pemeliharaannya di PU. Dan saya sudah sampaikan sebenarnya di Banggar bahwa ini tidak bisa kita ditempatkan lagi melalui PU. Karena kenapa? Masa kecamatan yang gunakan contoh misalnya Bubuda ya, mungkin lahannya yang pecah, ya kalau lahannya pecah mungkin juga sopirnya itu bisa tidak bayar, tidak belikan. Tapi kalau kayak peleknya, gerobaknya, yang bocor apa, ini kan tidak jalan. Dan selama transisi ini saya rasakan sendiri, sampah saya itu kan biasa tanpa. Ini sebenarnya harus ada Pak Camat, jadi harus kompak ya. Karena saya kalau di DPR sudah menyuarakan itu ya. Pak Camat ini sebagai pelaku di bawah harusnya datang menghadap ke Pak Wali bersama-sama untuk menyampaikan ini krisis Pak. Ini sudah krisis ini di bawah, krisis sekali, di mana saya juga tidak tahu apakah retribusi sampah yang kita perlu selama ini berapa persen kenaikannya. Ada yang bisa jawab di sini, kira-kira dibanding dengan tahun lalu di bulan yang sama berapa kita dapat retribusi sampah? Coba kita lakukan. Kita membandingkan antara year to year, antara tahun 2024 sama 2025 ada penurunan kurang lebih sekitar 20%. Positif. Siap. Karena kita sudah di posisi 2 miliar per hari ini untuk retribusi sampah. 20%. Dan mungkin Panakukang yang lain bagaimana? Ya, kan kalau di Panakukang kan banyak industri, banyak hotel apa. Bagaimana contoh misalnya di Pasri kan masih banyak hotel di itu mana? Talo. Bagaimana Talo? Baru sampai hari ini baru 1 miliar. Tahun lalu berapa? 2. Berarti kan kita lebih 50% ya. 50% penurunannya. Ini kan menjadi apalagi karena kenapa? Ini kan juga PAD sangat penting juga ini buat retribusi PAD ini. Saya pikir itu tadi saran saya, ini tidak boleh disepelekan. Sampah ini kalau misalnya ada sampah yang tidak diangkut berhari-hari, ini kan Makassar menjadi jorok ya. Keterbatasannya juga kan di kecamatan, di kelurahan.
alasannya benar bahwa tidak ada tidak ada motornya. Selesai mungkin di situ ada motornya diangkut lagi di penampungan lagi yang dibawa ke Antar, gitu jadi masalah karena mobil truknya rusak. Ini kan jadi siklus yang berputar ini yang tetap merugikan masyarakat. Jadi itu yang ingin saya kasih catatan. Setelah itu Pak Camat Pak lakukan hari ini critical free day. Katanya kita mau bikin pihak ketiga. Sudah dibentuk namanya forum pedagang Pak Ketua. Ya. Siap. Tetapi kami masih meminta masukan dari inspektorat sama bagian hukum. Apakah itu mereka dilegalkan untuk membiayai dirinya sendiri atau tidak? Dan SK-nya bagaimana? Kalau kita tidak ini kan jadi problem Pak Camat. Problem besar ini di sana karena di satu sisi kita menarik retribusi, kita dianggap pungli. Di sisi lain kita tidak menarik, tapi siapa yang bertanggung jawab soal kebersihan? Siapa yang bertanggung jawab soal yang mengatur apa segala? Nah, ini kan tinggal menjadi bom waktu di situ. Besok-besok ada kekacauan, ada apa, ada kekerasan di sana. Ini kan tidak bisa kita antisipasi kalau tidak ada keamanan, tidak ada disut, tidak ada apa. Ya, sehingga kalau memang tidak ada persetujuan, coba kita tutup dulu untuk 1 kali 2 kali supaya dengan sendirinya masyarakat itu yang mendesak, ya kan Pak untuk membuat itu. Coba kita supaya masyarakat yang meminta ini gimana ini solusinya Pak, ya. Kalau saya jual Pak tidak bisa menjual Pak karena seperti ini tidak ada yang bertanggung jawab soal kebersihan apa segala, ribut tidak ada. Coba kita sampaikan dulu untuk itu. Itu usulan saya pikir saya pimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, mengenai Car Free Day ini mengenai data Pak Ketua, mohon izin ini kemungkinan besar dana kelurahan tahun 2025 ini tidak akan maksimal terserap karena mengingat waktu yang sisa 3 bulan. Kita perlu memikirkan untuk data 2026 tahun depan. Dengan apa? Mungkin mohon izin dari Komisi A bisa berkoordinasi ke BPKAD. Karena salah satu syaratnya untuk menjalankan dana kelurahan ini Pak, minimal lurah punya sertifikasi PBJ Barjas Pak. Nah, sekarang rata-rata lurah tidak punya sertifikasi itu. Jadi kemungkinan besar dakel 2025 ini tidak akan jalan karena 153 kelurahan mungkin bisa baru 10% yang punya sertifikasi Barjas Pak. Siapa yang keluarkan itu? Itu dari pusat memang Pak, aturan LKPP Pak. Harus diklat. Jadi kalau saya yang kita lewati 2025 ini BPKAD membuat diklat Barjas kepada 153 lurah Pak, supaya tahun depan 2026 tidak ada keterlambatan memikirkan untuk Barjas dan lain sebagainya. Menijin. Siap. Ini pertanyaan saya terkait soal dakel itu. Siap ya. Alasan ada alasan syaratnya 2025 ini harus punya sertifikasi Barjas lurah-lurah selaku kuasa pengguna anggarannya. Kalau itu dalam sektoral bagaimana jalan? Kalau sektoral kan dinas Pak. Iya, maksudnya kan di kecamatan itu di kelurahan. Dinas ada di kita perbaikan jalan lokasinya. Tapi maksudnya itu jalan. Ada pelaporannya biasanya ke kelurahan dan kecamatan. Yang dagelnya 500 juta itu Pak Ketua tidak bisa digunakan kalau tidak ada salah satu syaratnya sertifikasi Barjas. Kalau saya di akhir tahun ini harusnya BPKD atau BKD bikin sebagai salah satu syarat nanti di 2026 supaya kita tidak bikin kereta juga. Sertifikasi ya. Sertifikasi. Lurahnya nih. Lurah kan harus bergantian KPA juga. Barjas apa itu Barjas? Oke, ya, terima kasih. Jadi lurah mempunyai sertifikasi Barjas itu menjadi catatan dan prioritas kita. Nanti kita sampaikan ke teman-teman BPKAD, termasuk juga BKD, karena sebenarnya yang harus melakukan sertifikasi itu BKD, ya, karena beliau yang harus mengkoordinasi pusat terkait lurah-lurah, karena ini menyangkut dana dakel yang berarti tahun 2025 hampir pasti tidak bisa kita maksimalkan, ya, tidak bisa kita maksimalkan.
Jadi secara otomatis kurang lebih dana silpa dari tiap kecamatan pasti sedikit lebih besar dari tahun-tahun kemarin. Ya. Ada Pak Camat Manggala. Siap. Ada yang kita masuk. Itu adalah pembuangan di TPA saat sekarang, karena melihat kondisi dan situasinya, kalau hujan itu antrian panjang mobil-mobil untuk membuang ke atas itu semakin berat. Artinya sekarang kita lebih fokus pada pembersihan jalan AMD Borong Jambu dengan Taman Apa Raya, karena plastik-plastik habis dari atas itu semua melengket di aspal dan jalan-jalan, Pak. Jadi masyarakat itu ada yang melapor ke Lontar Plus. Kalau kita mau siram itu pasti otomatis menunggu dulu izin. Itu yang saat sekarang, karena sebagian daripada mobil-mobil tangki kasar dengan dump truck itu kami sudah koordinasi dengan seluruh camat-camat untuk antrinya di bintang 5 dulu sebelum masuk ke area AMD Borong Jambu, sehingga macet yang ada di wilayah Taman Apa Raya itu tidak begitu besar. Berarti sama yang disampaikan dari Nasir bahwa Iya. antrian dan kalau disiram kenapa? Kalau disiram ketua izin. Itu arahan dari tadi, kemarin kami dapat laporan dari Lontar Plus, kami tidak akan siram dulu sementara. Karena begitu kami siram, otomatis banyak kecelakaan roda 2. Terima kasih. Saya menambahkan tadi yang disampaikan sama Edwan terkait Car Free Day. Jadi dana kebersihannya itu sudah ada. Yang kurangnya ini Pak, sisa verifikasi. Karena pada saat dulu dikelola oleh pengelola yang lama, itu ada insentif yang diberikan ke Tripika. Nah, sekarang sudah diambil alih oleh kecamatan dan tidak memungut biaya, itu Tripika tidak dapat lagi apa-apa dari situ. Jadi misalnya nanti kita coba diskusikan sama teman-teman, mudah-mudahan untuk honor Tripika itu bisa kita maksimalkan, bisa kita kena untuk di bulan kita pikir itu saja. Jadi sekali lagi Pak Camat, Pak Sekda yang hadir, berikan kami dalam bentuk catatan, diserahkan kepada staf komisi kami untuk bisa kami perjuangkan apa yang menjadi kendala dan harapan kita di program 2025 supaya itu bisa menjadi pegangan kami pada saat rapat pembahasan Banggar terkait anggaran 2026, karena kami juga butuh data, kami butuh masukan, kami butuh input atau kami mau perjuangkan khususnya yang menjadi harapan teman-teman Pak Camat dan Pak Sekda. Ya, saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Sebentar Pak. Masih ada? Ini kan sebentar lagi kita membahas pokok 2026. Itu kelasimatnya biasanya semua usulan muslimbah. Tidak, maksudku saya ada tidak orang BAKD atau siapa yang datang ke kecamatan mengambil verifikasi untuk kira-kira apa yang sangat penting dibutuhkan di setiap kelurahan. Biasa mengusulkan. Ya, Kak, berarti kita bisa mengusulkan kan? Bagaimana selama ini kalau kita mengusulkan, berapa komposisinya disetujui? Kita mengusulkan di Biasa memang sudah ada pagu diberikan, Pak. Tahu kan, jadi begini, ya ditentukan berdasarkan tahun sebelumnya biasanya mengacu ke situ kan, misalnya rapor ini 55 miliar, mungkin ada kenaikan misalnya 2%, 50 kebutuhan mendasar di kelurahan itu yang harusnya, contoh misalnya alat fogging, ya saya masukkan itu alat fogging, tetapi saya tanya katanya tidak begitu penting karena ada di kesehatan. Cuma kan kesehatan itu dia turun foggingnya kalau ada yang sakit, ada yang demam berdarah, ya. Makanya saya bilang bisa enggak kita ini di kecamatan di setiap kelurahan minimal menyiapkan 2 alat fogging, ya, beserta dengan biayanya, pendukungnya. Kan kalau alat saja
Kan mana ini diadakan di mana ini kita siapkan di 2016 kalau tidak salah, setiap kelurahan kita siapkan kodim, ya dong. Tetapi tidak ada ini, tidak ada. Ada. Tapi dia bingkainya tidak apa. Ya yang kecil ini Pak. Saya mesti semua. Alhamdulillah. Berapa biji satu kecamatan? Karena sepanjang ini warga saya, khususnya di dapil saya itu ada yang kecil-kecil mau diranting apa mau di apa, dia untuk sensor katanya tidak ada. Tapi tetap kami komunikasi sama dinas DLH, Pak. Iya, untuk potongnya. Kalau ada laporan pasti otomatis kita ikut ke DLH juga. Sama aja kalau begitu, mendingan DLH yang sudah kerja itu. Tapi lebih pada prioritas kita yang lebih mendahului, Pak. Ya, Nah, kita tidak punya orang untuk ada. Kalau kecamatan Pak, kalau sudah tumbang Pak, tumbang. kita yang tangani membantu DLH, tetapi kalau untuk perawatan dan pemangkasan DLH semua. Jadi untuk memotong dan memangkas pohon Itu harus ada izin dari daerah. Iya. Kalau kecamatan kalau sudah tumbang Iya. mau dibersihkan Kejadian. ya baru Kita dikatakan. yang lebih dahulu. Dan tapi masalahnya kasusnya yang banyak ini banyak pekarangannya ya yang dilarang itu kan melebar Iya. ya kalau dia belum memangkas itu sedikit saya pikir tidak perlu DLH. Tidak, kalau kami tidak bisa karena pas kerjanya Karena saya juga begitu. Pohon yang masuk ke dalam rumah itu tetap harus di DLH. Nah, nanti DLH kalaupun mungkin DLH lama karena armadanya juga DLH itu terbatas. Nah, itu kita bisa minta di kecamatan untuk nanti kita laporan dulu ke DLH seperti itu. Ya, karena agak jadi poinnya mungkin bagi pertama kelurahan yang diberikan dakel adalah kelurahan yang lurahnya sudah mengikuti sertifikasi warga. Sertifikasinya pasti juga tidak bisa dilaksanakan. Itu menjadi poinnya kita. Yang kedua terkait permintaan programnya kita, mungkin maksudnya bagi bisa enggak kami di Komisi A diberikan juga usulan permintaan kegiatan di TPA. Prioritasnya kita di situ itu yang menjadi tapi kita support, kita bantu di pada pembahasan anggaran. Karena kami minta datanya yang mana yang menjadi prioritas, yang mana kira-kira menjadi prioritas pemerintah kota, yang mana menjadi jalur tersendiri bisa mengakomodir apa yang menjadi program prioritas. Jadi sampai ada terkait program teman bangsa dan TPAD untuk bisa melaksanakan program itu. Itu ya. Cukup. Satu kali saya nggak harus usah dari saya. Iya, karena dihitung itu. Iya, Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari kecamatan. Tentu ini menjadi semangat kembali karena kita sudah bisa berkumpul di sini memulai aktivitas seluruh rangkaian kerja-kerja DPRD dan SPPD dan termasuk kecamatan. Saya cuma ingin karena saya masuk tadi langsung mendengar soal fogging.